Kartika, NIM 22403084. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aneka ragam bisnis syariah kontemporer untuk memenuhi tugas manajemen syariah. Yang pertama, bisnis kontemporer syariah adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan saat ini, tetapi tetap memperhatikan ketentuan syariah Islam. Beberapa bidang bisnis syariah kontemporer yang umum meliputi yang pertama perbankan syariah, yang kedua keuangan mikro, yang ketiga asuransi syariah atau takaful, yang keempat investasi syariah, yang kelima properti dan real estate syariah, yang keenam pariwisata syariah, yang ketujuh industri makanan dan minuman halal, yang kedelapan teknologi keuangan syariah, yang kesembilan energi terbarukan syariah, yang kesepuluh fashion syariah. Selanjutnya ada perkembangan bisnis syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Dewasa ini adapun kebijakan tersebut dipelopori oleh Bank Indonesia dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai dengan menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system. Selain itu, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banking seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi mengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya ada perbankan syariah. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro, dan sebagai tempat peminjaman dana, secara umum setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional, yaitu yang pertama ada prinsip simpanan giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya. Yang kedua ada prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Yang ketiga ada prinsip jual beli dan markup, merupakan pembiayaan bank yang diperhitungkan dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima dari bank. Yang keempat ada prinsip sewa, terdiri 2 macam, yaitu sewa murni dan sewa beli. Yang kelima ada prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank. Beberapa hal yang terdapat dalam perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip syariah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga ada musyarakah, yang keempat ada wadiah, yang kelima murabah, yang keenam ijarah, takaful, audit syariah, dewan pengawas syariah, dan keseluruhan dan edukasi. 6. Kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Yang pertama, promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat. Yang kedua, kantor yang dimiliki sedikit. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat. Yang keempat, fasilitas anjungan tunai mandiri, jumlahnya sedikit. Yang kelima, ada produk-produknya tidak diketahui masyarakat. Yang keenam, kurangnya fasilitas. Selanjutnya ada baitul mal wa tamil. Dari segi istilah, baitul mal adalah rumah atau tempat untuk mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah sesuai aturan syariah. Sedangkan baitul tamwil adalah rumah atau tempat untuk mengelola dana berupa tabungan masyarakat dan disalurkan dengan tujuan komersil.
Baitul Mal wat Tamil adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Islam. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada anggotanya, seperti pembiayaan investasi, tabungan, dan lain sebagainya. Peran BMT secara umum sebagai berikut. Yang pertama, ada manajemen investasi. Yang kedua, investor. Yang ketiga, penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas. Yang keempat, pengembangan fungsi sosial. Yang kelima, fungsi kepada masyarakat. Selanjutnya ada penggadaian syariah. Penggadaian ialah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau juga akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang yang memberikan pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat menuntut haknya. Sedangkan penggadaian syariah adalah penggadaian yang menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Konsep operasi penggadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Visi penggadaian syariah adalah menjadi lembaga keuangan syariah, dikemukakan di Indonesia, sedangkan misinya ada 3, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan transaksi yang halal. Yang kedua, memberikan superior return bagi investor. Yang ketiga, memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagai atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelola operasional, asuransi, dan investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Yang pertama, prinsip asuransi syariah. Yang kedua, rukun syarat asuransi syariah. Yang ketiga, jenis-jenis asuransi syariah. Selanjutnya ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi yang pertama ada saham syariah, yang kedua suku, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat efek beranggun aset syariah, yang kelima hak memesan efek terlebih dahulu. Selanjutnya ada obligasi syariah. Obligasi syariah adalah perjanjian pembiayaan tertulis jangka panjang untuk membayar kembali dalam jangka waktu periode tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab investor muncul sebagai akibat dari pembiayaan obligasi syariah yang disertai dengan membayar sejumlah manfaat secara periodik dalam kurun waktu sesuai awal perjanjian. Tujuan obligasi syariah adalah untuk memberikan sarana dan kemudahan dalam persetujuan perdagangan, termasuk pembelian fasilitas produksi. Secara umum, jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yaitu obligasi koperasi dan obligasi negara. Obligasi negara terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama obligasi rekap, yang kedua surat utang negara, yang ketiga obligasi retail, yang keempat obligasi suku.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.